Ibu mau masuk surga atau tidak? Mau pisan atau mau BGT? Mau BGT. Ternyata masuk surga itu mudah atau susah? Mudah atau susah? Masuk surga itu mudah, gampang. Yang penting apa? Yang penting taat sama Allah. Yang penting ngikuti aturan Rasulullah. Dan ternyata ada jalan pintas menuju surga, hadirin rahimakumullah. Ketika ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya masuk surga itu susah, masuk surga itu berat, harus sholat, harus zakat, harus haji, harus infak, sodakoh, ini itu tetek bengek, waduh berat. Ternyata ada jalan pintas menuju surga. Bapak Ibu mau tahu atau tidak jalan pintas menuju surga? Mau. Kalau kita misalnya mau menuju satu tempat, kemudian ternyata jalannya jauh, kemudian ada jalan pintas yang lebih dekat, yang lebih mudah, yang lebih terjangkau, pasti kita akan memilih jalan pintas itu. Begitu juga kita, ternyata ada jalan pintas menuju surga. Apa jalan pintas menuju surga itu, Ustaz? Jalan pintas menuju surganya Allah diantaranya adalah kita harus rajin-rajin menuju majelis ilmu. Majelis apa? Majelis ilmu. Jadi hadirnya Bapak Ibu sekalian di tempat ini dalam rangka melewati jalan pintas yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz ini ngarang-ngarang dewek baik. Jangan-jangan ini cuma ngarang-ngarangnya Ustadz Fahmi saja. Emang ada dalilnya? Ada. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2699. Mana dalilnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuju majelis ilmu untuk kemudian dia belajar ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah, maka sahhalallahu tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan ia jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang atau tidak? Gampang. Tinggal hadir di tempat ini berarti sama saja Bapak Ibu semuanya sedang menuju jalan pintas surga. Siapa di sini yang mau masuk surga? Masya Allah. Enak atau tidak surga, Bu? Enak atau tidak? Enak. Tinggal hadir di sini. Ting bating mohon maaf lahir dan batin. Di tengah jalan kemudian kita jatuh, misalnya naudzubillah min dzalik ya. Jatuh, kemudian sakit. Kita lagi menuju tempat ini, di tengah jalan kita jatuh, kemudian kita sakit, tidak ketolong, kemudian kita meninggal dunia. Insya Allah syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena sedang menuju majelis ilmu, sedang menuju tempat di mana di sana dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia berjalan menuju majelis ilmu, yang kemudian dia bersungguh-sungguh untuk mempelajari Islam, mempelajari syariat, sahhalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan ia jalan menuju surganya. Alhamdulillah. Itu jalan pintas menuju surga. Kayaknya kalau kita mau menuju surga lewat sodakoh berat. Boro-boro sodakoh Pak Ustaz, kadang mangan kadang beli. Pedaringan padang gelimpang kabeh ake coro. Mau haji mau umroh, boro-boro haji umroh Ustaz, ke pasar aja jarang-jarang. Ya Allah, maka ketika Bapak Ibu sekalian merasa dirinya berat untuk melakukan amalan-amalan haji, amalan sedekah, zakat ataupun yang lainnya, maka ketahuilah ada jalan pintas menuju surganya Allah. Apakah itu? Yakni kita hadir di majelis-majelis ilmu. Mau tidak kita masuk surganya Allah? Surganya Allah, hadir rahimakumullah, digambarkan dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu harumnya semerbak wangi. Harumnya luar biasa. Dalam jarak yang masih sangat jauh, orang-orang yang hendak masuk ke dalam surganya Allah, dia sudah mencium aroma wanginya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada lagunya, kata orang Indramayu, sriwing sriwing
pinggir surga mambu wangi, sriwing sriwing pinggir kali mambu. Mambu wangi kalian yang taman. Jadi hadirin rahimakumullah, surganya Allah mudah, istiqamah. Jadi Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini dalam rangka tolabul ilmi, mencari ilmu. Awas, hadirnya bukan hanya ketika khataman. Hadir kenapa? Karena ada pembagian nasi kotak. Berarti kalau misalnya nggak ada pembagian nasi kotak nggak hadir tak? Iya salam. Di uang nggak sih langka ya. Alhamdulillah, terus hidupkan tempat ini, semoga semakin berkembang. Syukur-syukur nanti Masya Allah barangkali ada dermawan lagi yang kemudian ya Allah Pak Ridwan jamaahnya banyak tapi tempatnya sempit, silakan di sana ada lahan, dibangun di sana masjid, musola, pesantren, madrasah. Mau atau tidak seperti itu? Berdoa dong, jangan maunya saja, berdoa. Jadi ketika kita sholat jangan doakan hanya untuk diri sendiri, tapi doakan juga untuk guru-guru kita. Ini gurunya ibu-ibu semua, betul atau tidak? Ini juga Pak Haji juga gurunya ibu-ibu semua. Ustadz-ustadz di sini gurunya ibu-ibu semua. Doakan aja dongan nang dewek baik. Ya Allah, semoga awak waras bregas, ya Allah pedaringannya penuh, ya Allah. Doakan awak dewek baik. Doakan juga guru-guru kita, semoga mereka pun diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelapangan rizki, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Doakan, kita saling mendoakan. Kewajiban antara seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah saling mendoakan. Ya, apalagi kepada guru-guru kita. Termasuk kita sebagai guru, saya sebagai guru juga kita wajib juga mendoakan murid-murid kita. Jangan hanya sekedar muridnya yang dimintai untuk mendoakan guru, tapi guru-guru juga, ustadz-ustadz juga wajib mendoakan murid-muridnya. Saya pernah ditanya ketika acara parenting. Parenting itu diskusi tentang perkembangan anak-anak di satu sekolah, di tempat pendidikan. Ada pertanyaan disampaikan kepada saya, Ustaz, saya ini selaku pendidik dan juga selaku orang tua. Saya sudah melakukan berbagai macam cara untuk mendidik anak saya, murid-murid saya, agar dia jadi orang yang baik, agar dia jadi anak yang pintar, yang nurut, enggak gawe pusing wong tua. Wong tua ku dasmet, Ustaz. Dasmet ku apa, Bu? Dasmumet. Ya Allah, ngurusi anak, ngurusi murid sampai dasmet. Ya salam. Kata saya, ibu sudah melakukan cara ini, sudah. Coba pakai metode ini, sudah. Ya Allah. Apalagi Ustaz kira-kira ya? Saya tanya, ibu pernah tidak bangun malam kemudian mendoakan murid ibu? Belum Ustaz. Nah itu dia barangkali. Kita terlalu sibuk dengan perkara cara. Caranya gimana ya supaya murid pintar ngaji? Oh ngajarnya bari rotan, pang angel-angel di sebelah ceblak sih. Angger bae angel masih alot ngaji, pusing dipikir. Barangkali pakai kacamata, barangkali ngajinya nggak kelihatan Qurannya. Dipakein kacamata tetep bae golongannya gatot kaca, mata melotot ora bisa. Ya Allah. Ganti Al-Qur'annya yang besar Ustaz, barangkali Qur'annya kekecilan. Pakai Quran besar juga enggak bisa juga. Ya Allah, sudah berbagai macam cara kita lakukan untuk membimbing murid-murid kita, tetapi tetap tidak ada perubahan. Barangkali kita selama ini terlalu sibuk dengan cara sehingga kita lupa untuk mendoakan murid-murid kita. Jadi Pak Ridwan ini saya yakin Pak Ridwan selalu mendoakan ya. Amin. Mendoakan ibu-ibu ya Allah. Setiap tahajud ya, alhamdulillah didoakan, sebut namanya. Barangkali ada murid yang angel, ya Allah ngaji, ta'awud, golongan gatot kaca kabeh, mata melotot ora bisa ndi wong e. Langka. Oh langka. Wah. Pinter kabeh.